Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Putri Azara. Saya dari kelas reguler A Stambuk 2024. Nah, mumpung hujan-hujan gini dan kebetulan kita memiliki tugas mengenai sejarah Afrika, yuk kita bahas mengenai benua Afrika yang biasa disebut dengan benua hitam. Nah, pertama-tama kita membahas mengenai kondisi geografis dan penduduk Afrika. Afrika itu menjadi benua terbesar kedua setelah Asia. Nah, karena benuanya yang besar itu pastinya dong dia memiliki bentang alam yang banyak begitu kan. Yang pertama ada gurun gitu kan. Gurun yang terkenal di Afrika itu ada gurun Sahara, lalu juga ada gunung-gunung yang tinggi, lalu juga ada sungai, lalu sungai panjangnya itu dinamakan dengan Sungai Nil. Karena benuanya itu luas, iklim dan pemandangannya juga berbeda-beda di satu daerah dengan daerah yang lain. Ada yang panas, ada yang gersang, dan juga ada yang subur, ada yang tidak subur begitu. Kalau kita lihat dari sisi penduduknya, Afrika itu dihuni oleh lebih dari 50 negara dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Tapi yang bikin menarik, mereka itu memiliki ribuan suku dan bahasa. Sama seperti di Indonesia, tapi itu berbeda ya. Jadi satu benua aja udah kayak dunia kecil yang super beragam. Selain itu, penduduk di Afrika juga menganut berbagai macam agama seperti Islam, Kristen, dan juga kepercayaan tradisional yang ada di sana. Nah, jadi budaya dan cara hidup mereka juga sangat beragam. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat Afrika. Cara hidup masyarakat Afrika itu tergantung sama dengan kondisi alamnya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa benua Afrika itu memiliki daerah yang luas, yang dimana ada yang subur dan ada yang tidak. Nah, jadi kalau misalnya penduduknya itu tinggal di daerah yang subur, seperti di Afrika Barat atau daratan tinggi, Afrika Timur, mereka itu biasanya hidup dengan cara bertani. Tapi kalau di daerah sabana atau bisa dibilang daerah yang tidak subur alias kering, itu mereka berpindah-pindah alias nomaden. Mereka itu mengembalakan ternak seperti sapi, kambing, ataupun unta, dan pindah tempat itu tergantung di mana adanya rumput dan air. Tapi walaupun begitu, masih ada nih sebagian masyarakat yang hidup dengan cara berburu ataupun meramu. Biasanya masyarakat yang seperti itu mereka tinggal di hutan-hutan, terutama di Afrika Tengah. Mereka itu sangat bergantung dengan alam karena mereka mengandalkan berburu. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat di Afrika juga bisa dikategorikan seru ya, karena mereka itu memiliki tradisi yang sangat kuat. Ada musiknya, ada tarian-tarian khasnya, terus juga banyak upacara-upacara adat dan ritual yang dihubungkan dengan alam. Misalnya kalau panen, kalau misalnya hujan dan kelahiran. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu realita ras dan geografi. Kalau kita ngomongin soal ras di Afrika itu, ternyata ada pembagiannya juga loh, karena hal itu dipengaruhi oleh letak geografisnya. Nah, seperti di daerah Afrika Utara nih kan, kebanyakan penduduknya itu beraskan Kaukasoid. Nah, tapi kalau di bagian Afrika Selatan itu dia lebih kebanyakan ras Negroid. Kedatangan bangsa Eropa di benua Afrika dulu, itu kan mereka menjajah tuh kan. Nah, mereka itu malahan melakukan pembagian ras yang istilahnya dapat kita katakan tidak adil ya. Bahkan di Afrika Selatan itu sempat muncul sistem yang namanya apartheid, yang dimana orang kulit putih dan kulit hitam itu dipisah secara hukum. Tapi akhirnya sistem tersebut berhasil dihapus karena perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Afrika. Salah satu tokoh yang terkenal dalam perjuangan itu adalah Nelson Mandela. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu sejarah setelah masa kolonial. Setelah lepas dari penjajahan, negara-negara di Afrika menghadapi tantangan baru. Banyak yang masih berkonflik gara-gara batas wilayah, lalu juga ada satu suku dibagi ke dua negara yang berbeda, jadinya sering muncul perang dan pemberontakan. Untuk mengatasi masalah itu, para pemimpin Afrika membentuk organisasi bernama Organisasi Persatuan Afrika atau OPA tahun 1963.
Organisasi ini dibuat bertujuan supaya mereka bisa saling membantu, menjaga perdamaian dan menghormati batas-batas wilayah yang sudah ada. Meskipun nggak selalunya berhasil, tapi langkah itu membuat negara-negara Afrika itu menjadi bangkit dan bersatu. Jadi walaupun tidak secara signifikan hasilnya ada ataupun muncul, tapi karena adanya organisasi tersebut dapat meminimalisir pemberontakan-pemberontakan yang terjadi sebelumnya. Jadi intinya Afrika itu bukan cuma benua yang luas, panas, terus juga bukan hanya penduduknya yang istilahnya berkulit hitam, tapi juga mereka itu memiliki keragaman budaya dan sejarah perjuangan. Afrika memberikan kita pelajaran penting bahwa keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, tapi justru kekuatan kita untuk terus bersatu dan juga bertahan. Sekian dari saya, Aura Putri Azara. Semoga apa yang saya jabarkan tadi dapat bermanfaat ya. Bye semuanya.